Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Sanjaya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka semester 6 dengan NIM 0516784493. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya di tugas 1 mata kuliah Administrasi Jaringan tentang desain subnet dan routing statis. Oke. Soalnya seperti ini. Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Spesifikasi jaringannya, di kantor pusat sendiri departemen penjualan ada 50 perangkat, departemen pemasaran 30 perangkat, departemen teknologi informasi 10 perangkat, server 5 perangkat, dan tersedia juga koneksi WAN menuju kantor cabang. Dan di kantor cabangnya sendiri total perangkatnya ada 20. Tersedia juga koneksi WAN menuju kantor pusat. Lalu alamat IP yang tersedia 192.168.10.0/24. Yang pertama, kita diminta untuk desain subnetting. Rancangan skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan. Tentukan untuk setiap subnet. Subnet max, alamat jaringan, network address, alamat rentang alamat IP yang digunakan, alamat broadcast. Pastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Oke, di sini saya membuat tabel supaya lebih mudah nanti ke depannya melihat datanya. Di sini karena tadi ada kata-kata ini soal harus menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Jadi saya tambahkan 20% agar jaringan bisa berkembang untuk masa yang akan datang. Oke, di sini saya buat datanya dalam bentuk tabel. Untuk divisinya ada penjualan, pemasaran, TI, server, dan kantor cabang. Per divisinya penjualan 50 host, pemasaran 30 host, server 5 host, TI 10, kantor cabangnya 20. Karena 20% tambahan, maka 50 ditambah 10, jadinya total yang dibutuhkan 60. 30, 20%-nya 6, jadinya 36. TI 10, 20%-nya 2, jadinya 12. Dan seterusnya, server 1 jadi 6. Kantor cabang tambah 4 jadi 24. Maka ini yang diperlukan nih, jadi sekitar ini apa namanya? Subnet max-nya yang diperlukan, saya ada data ininya, subnet max quick reference. Jadi karena total host yang diperlukan 60 untuk penjualan 60, maka diperlukan hostnya di sini yang paling mendekati 64. Jadi max length-nya kita pakai yang 26. 26. Lalu yang kedua, untuk pemasaran total hostnya dibutuhkan 36. Di sini yang paling dekat 32 kurang. Berarti kita pakai yang 26 juga karena max hostnya 64. Lalu untuk divisi TI yang diperlukan 12. Total hostnya 12. Yang paling mendekati 8 kurang berarti 16. Kita pakai max length-nya yang 28.
Ya ini kita pakai yang 28. Lalu untuk server total hostnya yang diperlukan 6, maka yang paling mendekati 4 kurang jadi 8 ya. Ini 8 di 29. Oke, benar. Lalu untuk kantor cabang 24 totalnya, maka yang paling mendekati 32. Jadinya 27. Oke. Seperti itu. Ini sudah dari sananya ya, ada pembagian kelasnya juga. Nah, lalu ini eh, tabel yang saya jawab untuk soal nomor 1, tabel subnetting. Untuk divisi penjualan kebutuhannya 64, jadi pakainya yang 26. 26 ininya subnet maxnya berarti mana tadi? Subnet maxnya 26. 26 di sini berarti 192. 192. Dan network addressnya 192.168.10.0. Usable range-nya ini yang bisa digunakan range-nya dari 10.1 sampai 10.62. Untuk broadcast address-nya kita pakai 10.63. Jadi untuk titik nolnya di sini untuk network address, dan untuk ujungnya 63 di broadcast address. Jadi total di sini ada 64 host. Bukan 26, berapa tadi? Ya, 64 benar, 64. Tadi di sini 60, berarti masih ada sisa, bisa dipakai. Lalu untuk pemasaran 64 juga, jadi yang dipakai sama, subnext marknya sama, network addressnya kita pakai yang dari sini kan udah kepake 63, berarti 192.168.10.64 lanjutannya. Lalu untuk usable range yang bisa dipakai dari 65 sampai 126. Lalu untuk broadcast addressnya 127. Lalu untuk bagian TI kebutuhan hostnya 16, jadi yang dipakai yang 28. Di sini 28 berarti pakainya 255, 240. 240. Oke. Lalu network addressnya dari ini kan 127, berarti mulai dari 128 untuk network address. Lalu usable range-nya alamat yang bisa dipakai dari 129 sampai 142. Lalu untuk broadcast addressnya sampai di 143. Kemudian untuk server kebutuhan hostnya 8, maka pakainya yang 8, pakainya yang 29. 8 ini bukan ya, sebenarnya ini cuma 6, cuma 8. Jadi pas untuk network address dan untuk broadcast address. 45, 46, 47, 48, 49, 50. Dari usable range-nya sendiri 6. Lalu satunya untuk network address dan satu lagi untuk broadcast address. Jadi pas 8. Lalu untuk kantor cabang kebutuhan hostnya 32, jadi pakai subnext max-nya yang 27. 27 berarti ini 224. Bentar. 27 ya. 224. Ini salah ya berarti. 224. Benar kan 27? Ya,
222 224 ya, benar. Lalu network address-nya kita mulai dari 60 10.60 sampai 190. Network address 160 10.160. Usable range-nya 61 sampai 190. Lalu untuk broadcast address-nya 10.191. Lalu kita lanjut untuk nomor 2-nya, buat tabel routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan cabang. Terus harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Cantumkan destination network, subnet, max, next hop atau interface yang digunakan. Oke, jadi di sini saya telah membuat dua tabel. Saya bagi dua, satu untuk kantor pusat, satunya lagi untuk kantor cabang. Di kantor pusat, destination networknya untuk penjualan saya pakai yang 192.168.10.0. Lalu subnet max-nya pakai yang tadi 192 penjualan 192. Next hop-nya atau interface-nya di LAN 1 untuk penjualan. Lalu untuk pemasaran pakai yang 10.64 network address-nya. Subnet max-nya sama karena pakai yang sama tadi, kelasnya sama. Lalu next hop-nya pakai di LAN 2 untuk pemasaran. Lalu untuk TI, destination networknya 10.128 240 ya di subnet max-nya 240. Pakainya LAN 3 untuk TI. Untuk server, destination networknya 144 10.144. Lalu subnet max-nya 248. Subnet max-nya 248. Oke, benar. Dan next hop-nya di LAN 4 untuk server. Nah, yang terakhir di kantor pusat, untuk kantor cabang destination networknya di 160. Kantor cabang ini network address-nya 192.168.10.160. 10.160 dan subnet max-nya 224. Ya bener ya, 224 sama. Untuk next hop-nya di WAN 1 karena ini untuk dari pusat ke cabang. Lalu tabel kedua untuk kantor cabangnya. Untuk kantor cabang, destination networknya untuk menuju ke penjualan di kantor pusat kita pakainya yang ini 10.0 untuk penjualan. Ininya sama juga, sama, tapi di next hop-nya kita pakai 110 supaya dari pusat bisa memantau ini jaringan di kantor cabang. Lalu untuk ini menuju pemasaran 10.64, subnet max-nya 100 sama karena kelasnya sama, di 10 juga.
Yang beda cuma di sini destination networknya. Lalu untuk menuju TI 10.128 next marknya 240 karena pakai yang 16 28 kelas 28. Next hopnya di 10. Lalu untuk menuju server destination networknya 10.144 subnext marknya 248 di 10 juga. Lalu yang terakhir untuk jaringan internal di kantor cabang next hopnya di LAN 1, LAN karena di jaringan internal sendiri bukan untuk ke pusat. Destination networknya 10.160 subnext marknya 244 ujungnya sesuai kelas tadi. Kelasnya berapa ini? 27 di 10.160 dan subnext marknya di ujungnya 224. Next hopnya di LAN 1 jaringan internal di kantor cabang. Oke, mungkin cukup sekian tugas 1 administrasi jaringan tentang desain subnet dan routing statis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.